Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Firmansyah dari kelas MN22B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Hermawan dari kelas MN22B. Kami di sini akan mewawancarai UMKM Ratasari Bakery dengan Ibu siapa? Ratna. Ratna. Jadi bagaimana awal mulanya sejarah dari usaha ini, Bu? Awal mulanya usaha ini dibangun dari hobi. Jadi dulu sewaktu saya masih kerja di perusahaan swasta, sering bikin kue atau apa gitu dibawa ke kantor, dan ternyata teman-teman kantor tuh pada suka. Akhirnya lama-lama jadi jualan. Jadi akhirnya berdiri usaha ini gitu. Jadi awal mulanya mah dari hobi ya, Bu? Oke. Terus dari awal usaha ini berjalan, bagaimana fluktuasi usaha ini? Apakah belakangan ini mengalami penurunan atau peningkatan? Kalau fluktuasi sih ada penurunan, ada peningkatan, tapi akhir-akhirnya sih alhamdulillah sih berkembang lah. Berkembang ya, Bu? Saat terjadinya COVID-19, apakah usaha ini terkena dampak penurunan penjualan dan apa usaha ini memberikan manfaat? Ya, selama COVID pastinya kan juga banyak penurunan. Penjualan ya turun drastis sih waktu COVID ya. Efeknya lumayan besar sih. Selama COVID-19, berjalan strategi apa yang digunakan agar usaha ini tetap berjalan? Waktu COVID sih supaya usaha ini tetap bertahan, akhirnya kita mendiversifikasi produk yang tadinya fokusnya hanya di roti, kemudian berkembang jadi snack box, jadi nasi box, sampai ke bubur bayi juga ada. Jadi supaya usaha ini tetap berjalan, jadi Ibu ada sampingan lain ya, Bu? Tapi Menjalankan masih satu usaha, bendera iya. lah. Oke. Seperti apa proses perekrutan karyawan ketika usaha ini sedang membutuhkan karyawan? Apakah lewat mulut ke mulut atau lewat ke sosial media? Kalau untuk perekrutan karyawan masih dari mulut ke mulut, dari karyawan yang udah ada, kerabatnya, saudaranya, kenalannya kayak gitu. Berarti belum lewat sosial media, Bu? Belum. Setelah proses perekrutan, apakah karyawan ditempatkan sesuai job masing-masing atau karyawan melakukan seluruh proses kegiatan? Dibagi sesuai tugasnya masing-masing. Cuman sebelum itu kita ada trainingnya dulu sampai bisa, baru kita kasih kepercayaan untuk produksinya gitu. Bagaimana marketing yang digunakan usaha ini, Bu? Kalau marketing sih kita kebetulan customer-nya kan perusahaan-perusahaan, jadi promosinya sih melalui proposal. Apakah usaha ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan cara memperluas jangkauan pemasaran penjualan secara online? Belum. Kita belum ini secara online, belum aktif secara online. Offline doang ya, Bu? Offline aja. Pada saat memulai usaha ini, apakah menggunakan modal pribadi? Iya, menggunakan modal uang tabungan sendiri. Sendiri ya, Bu ya. Siapa saja target pasar dari usaha ini? Target pasarnya sebetulnya utamanya sih ke perusahaan-perusahaannya. Perusahaan-perusahaan ya. Ke koperasinya sama langsung ke perusahaannya, atau juga kalau ke customer langsung sih kita justru nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih banyak ya ke perusahaan ini. Dalam pencatatan keuangan usaha ini apakah melakukan dengan manual atau menggunakan komputer? Sebagian manual, sebagian komputer. Ada yang memang harus sudah komputer, ada yang harus upload invoice-nya di portalnya customer, ada juga. Apakah ada karyawan yang melakukan pencatatan keuangan atau ibu sendiri yang melakukan sebagai owner? Ada adminnya. Ada admin ya. Terus bagaimana tahapan pencatatan keuangan pada usaha ini? Tahapan pencatatan? Ya. Iya, begitu ada pengiriman kita kan nota, kita rekap per bulannya, nanti ada yang dibayar, ya berarti direkap aja di Excel. Oh, jadi per bulan ya, Bu, bukan per bulan, hari? per bulan. Oke. Per bulan, tapi kan dari catatan harian. Iya. Bagaimana metode pencatatan yang dilakukan usaha ini? Apakah setiap hari atau sebulan sekali? Oh, tadi udah ya? Iya, udah. sebulan sekali. Lupa. Capek deh. Terus bagaimana sistem pembayaran pada usaha ini? Apakah sudah melakukan secara digital? Pembayaran sih masih transfer
Transfer ya. Transfer aja sama cash. Bagaimana cara menentukan harga pokok usaha ini, Bu? Menentukan harga pokok kan itu jenisnya kuenya banyak ya, jadi dilihat dari resepnya berapa harga per unitnya, nanti ditambah keuntungan yang saya mau, baru itu ketemu harga jualnya. Apakah usaha ini memberikan program pelatihan atau pengembangan kinerja para karyawan? Belum sejauh itu. Belum. Setiap harinya berapa penjualan produk yang terjual? Berapa ya kira-kira ya, mungkin sekitar 300 pieces. 300. Bervariasi itu, Bu. Ya. 300. Tapi paling banyak berapa tuh Bu kira-kira? Ada yang paling banyak? Yang pesanan sih ya banyak, pernah sampai 2000 box, berarti 2000 box kali 3 macam kue ya 6000 pieces ya pernah juga. Banyak juga ya. Jadi karena kan ini juga udah spend by order ya, jadinya berapa jumlahnya ya nggak bisa diperkirakan sih, tapi ya average-nya ya segitu. Segitu ya. Apakah usaha ini memiliki kesehatan dan keselamatan kerja yang dikelola dengan baik untuk para karyawan? Belum, kita belum ngasih BPJS misalnya ya ke karyawan, belum ada sih. Tapi kalau sakit ringan-ringan sih kita bawa ke dokter sendiri. Motivasi seperti apa yang dibutuhkan oleh para karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja? Bonus ya paling, ngasih bonus paling. Kalau orderan lagi banyak, biasanya kita adalah sedikit bagi bonus. Terus motivasi seperti apa yang Ibu berikan untuk para karyawan? Motivasinya pertama ini kan di sini tuh bisa kerja sambil belajar. Ya. Jadi kalau udah mahir, besok-besok kalau keluar dari sini mungkin bisa jualan sendiri gitu. Oke. Kapan Ibu memberikan motivasi kepada para karyawan? Ya sambil ngobrol di sela-sela bekerja gitu, nggak mesti dalam two way communication, enggak sih. Apa ada perbedaan produktivitas kerja para karyawan yang terjadi ketika sebulan dan sesudah pemberian motivasi? Sebelum dan sesudah Iya. pemberian motivasi ya ada sih, tapi habis itu down lagi ya, biasa naik turun lah kerja mah, Iya. sama kayak belajar gitu. Iya, benar. Oke. Oke Bu, sekian aja. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Firmansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ekonomi manajerial yang berjudul pemberian motivasi dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada UMKM Ratasari Bakery. Pendahuluan. Tugas ini membahas tentang usaha UMKM Ratasari Bakery yang telah berdiri sejak tahun 2017. Usaha ini bergerak di bidang pengolahan roti dan kue, di mana pemilik usaha adalah Ibu Ratna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai profil usaha Ratasari Bakery, mulai dari sejarah pendirinya, perkembangan usaha, dampak pandemi COVID-19, dan strategi yang dilakukan selama masa pandemi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkapkan mengenai proses perekrutan karyawan, penempatan kerja, pemasaran sistem keuangan, program pengembangan karyawan, dan motivasi. Industri bakery merupakan salah satu bagian dalam industri makanan dan minuman. Dua produk bakery merupakan olahan makanan yang sangat dikenal masyarakat, yang mana produknya terbuat dari bahan dasar tepung, terigu, garam, margarin, air, dan bahan lainnya, baik dalam bentuk adonan beragi maupun dalam bentuk adonan pasta. Dan melalui proses pengopenan, kesamaan, dan keterkaitan produk-produk yang masuk dalam kategori produk bakery disebabkan sebagian besar produk bakery berbagai baku dasar tepung terigu, serta melalui proses pembakaran atau disebut pengopenan, sehingga dikenal istilah baked product atau bakery product. Dikutip oleh Syarbini tahun 2013. Roti merupakan produk bakery yang paling dikenal oleh masyarakat saat ini, hingga salah satu kebiasaan baru yang muncul di masyarakat adalah mengonsumsi roti sebagai alternatif menu sarapan yang praktis dan sehat, serta dapat menggantikan fungsi nasi yang selama ini lebih dikenal sebagai sumber karbohidrat utama. Dikutip oleh PT Nestle,
Indonesia tahun 2020 dan Prasetyo tahun 2019. Kebiasaan baru ini berdampak pada kenaikan konsumsi roti, yang mana berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian diketahui bahwa tingkat konsumsi roti meningkat sebesar 500% selama 5 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2017, dikutip oleh Ayu tahun 2019. Diketahui pula proyeksi pertumbuhan rata-rata periode tahun 2014 sampai 2020 bisnis roti dan kue sebesar 10%. Di samping itu, bisnis yang bergerak di industri roti didominasi oleh UMKM sebesar 60% secara kontan tahun 2017. Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah berikan Mondi dalam Sadikin tahun 2020 166. Persepsi karyawan UD Lupi Bakery terhadap pemberian kompensasi menunjukkan bahwa pemberian kompensasi setiap bulan sesuai dengan jabatan dan prestasi karyawan yang mampu bekerja sesuai keinginan perusahaan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang menjadi faktor karyawan tersebut menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik atau sesuai dengan kenyamanan apabila karyawan mampu melaksanakan kegiatan secara optimal, kondusif, aman, serta nyaman. Sedar Mayanti tahun 2014 dalam Tanjung R.AI tahun 2021. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban Sondang tahun 2014 dalam 3VM tahun 2020. Disiplin kerja adalah usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu masuk kerja secara tepat waktu. Dikutip oleh Kashmir tahun 2016 dalam Yurinda RP 2000, tahun 2019. Dalam menciptakan waktu pekerjaan yang produktif tidak bisa lepas dari disiplin kerja karyawan. Di antara beberapa jurnal yang terpublis oleh Prasetyo W.A. eti AI tahun 2020 terdapat 3 variabel, yakni lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Pratama Y tahun 2021 terdapat 2 variabel, yakni disiplin kerja, kompensasi, dan motivasi intrinsik. Yurinda R.P tahun 2020 terdapat 3 variabel, yakni motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan observatif. Penelitian ini dilakukan di perumahan Geria Kondang Asri, Blok BB3 nomor 14 sampai 15. Sumber data berasal dari wawancara langsung dengan Ibu Ratna selaku pemilik usaha serta observasi langsung di lokasi usaha. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai profil usaha, proses bisnis, tentang dan strategi yang diambil. Sedangkan observasi bertujuan untuk melihat secara langsung proses produksi dan aktivitas karyawan. Selain itu, dokumen-dokumen perusahaan seperti data keuangan, surat pesanan juga menjadi sumber penting. Tekanan pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan profil usaha secara utuh dan memberikan masukan bagi pengembang usaha ke depannya. Hasil dan pembahasan. 1. Proses perekrutan karyawan di usaha Ratnasari Bakery masih dilakukan secara konvensional, yaitu lewat mulut ke mulut dari karyawan yang sudah bekerja ataupun melalui kerabat dan teman.
Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana perekrutan calon karyawan. 2. Setelah melalui proses perekrutan, karyawan akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum ditempatkan di posisi karyawan yang sesuai dengan keahlian mereka. Pelatihan ini bertujuan agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan baik. 3. Usaha ini belum melakukan program pengembangan kompetisi karyawan. Padahal program semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan seiring perkembangan usaha. 4. Sistem pembayaran masih menggunakan metode konvensional, yaitu transfer dan tunai. Padahal pembayaran secara digital akan lebih praktis dan efisien. 5. Usaha ini belum melakukan ekspansi pemasaran secara online. Padahal pemasaran digital melalui media sosial atau e-commerce bisa memperluas jangkauan pelanggan. 6. Kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan belum diatur dengan baik. Padahal hal ini penting untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Kesimpulan, usaha Ratnasari Bakery ini awalnya dimulai dari hobi Ibu Ratna membuat kue yang kemudian mulai dijual. Setelah mengalami pasang surut selama pandemi COVID-19, usaha ini berkembang kembali dengan mendiversifikasi produk seperti snack box, nasi box, dan bubur bayi. Perekrutan karyawan masih dilakukan secara tradisional melalui mulut ke mulut, dengan pembagian tugas yang jelas dan pelatihan bagi karyawan baru. Pemasaran dilakukan melalui proposal ke perusahaan. Belum ada penjualan online dan pencatatan keuangan dilakukan sebagian manual dan sebagian komputer. Harga produk ditentukan berdasarkan bahan baku dan keuntungan yang diinginkan. Motivasi karyawan diberikan melalui bonus saat orderan banyak dan kesempatan untuk belajar agar bisa membuka usaha sendiri. Produktivitas karyawan mengalami fluktuasi setelah pemberian motivasi. Belum ada program pelatihan khusus bagi karyawan atau pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Saran. 1. Perlu adanya evaluasi dan diversifikasi produk secara berkala sesuai dengan selera pasar dan tren mutakhir. Hal ini dapat meningkatkan omset penjualan. 2. Perlu memperluas saluran pemasaran dengan memanfaatkan media sosial dan platform pemasaran daring untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. 3. Perlu memberikan program pelatihan dan mengembangkan kompetisi karyawan secara terstruktur untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja. 4. Perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan karyawan dengan mengikutsertakan asuransi kesehatan seperti BPJS. 5. Perlu melakukan pencatatan keuangan dan inventaris yang lebih terstruktur dan sistematis menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memudahkan pelaporan dan pengembalian keputusan. 6. Perlu meningkatkan kualitas produk dengan pengawasan mutu yang berkala untuk bersaing di pasar. 7. Perlu memilih metode pembayaran yang lebih fleksibel dan praktis seperti pembayaran non-tunai untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil usaha Ratnasari Bakery yang bergerak di bidang pengolahan roti dan kue. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi langsung di lokasi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ini didirikan pada tahun 2017 oleh Ibu Ratna dan mengalami fluktuasi selama pandemi COVID-19. Perekrutan karyawan dilakukan secara konvensional melalui rekomendasi dan pelatihan diberikan untuk karyawan baru. Program pengembangan kompetisi dan sistem kesejahteraan karyawan belum terstruktur. Motivasi berupa bonus digunakan untuk meningkatkan produktivitas, namun hasilnya fluktuasi. Untuk meningkatkan kinerja, perlu ada program pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dan pengembangan usaha secara digital.